Shanti, Shanti, Shanti. Nah, kita malam ini akan cerita berguru ke dalam diri. Pendekatan saya berbagi dharma adalah kita akan sambil bernyanyi. Siap nyanyi? Kurang keras, siap tidak? Ya. Selamat belajar, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau muridku. Tepuk tangan lu. Di sekolah kita belajar keluar, di perguruan tinggi kita belajar keluar, belajar fisika, kimia, biologi, sejarah, psikologi, sosiologi, kedokteran, semuanya belajar keluar. Lebih dari 75% aktivitas belajar kita belajar keluar. Itu sebabnya jangankan di negara berkembang seperti kita, di negara maju yang super kaya pun sekarang ada banyak jiwa yang terasing. Terasing itu bahasa Inggrisnya alienated. Ciri-ciri jiwa yang terasing itu tidak betah dalam tubuh, tidak betah. Tidur tidak betah, duduk tidak betah, di rumah tidak betah, di kantor apalagi. Kalau Anda mengalami fenomena tidak betah itu, Anda itu jiwa yang terasing dalam tubuh sendiri. Anda seperti tidak nyaman di rumah Anda sendiri. Dan sebab utama kenapa banyak manusia di negara maju maupun negara berkembang sama saja jiwanya terasing, sebab utamanya karena terlalu banyak belajar keluar, terlalu banyak meniru orang, terlalu banyak membandingkan dengan orang. Hasilnya sederhana, Anda terasing. Jangankan teman-teman yang miskin, orang kaya pun banyak terasing. Ya, pria, ya, kalau miskin terpaksa dia setia sama istrinya, terpaksa. Habis mau selingkuh pakai duit apaan? Tapi begitu kaya, ceritanya jadi lain. Pria begitu lihat anak sendiri, dia ingat lihat anak orang lain, dia ingat anak sendiri. Begitu lihat istri orang, dia lupa istri sendiri. Nah, itu manusia-manusia yang terasing itu. Tidak pernah berterima kasih dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Selalu punya orang lain kelihatan lebih baik. Tatkala di rumah dikira nyaman di kantor, tatkala di kantor dikira tempat rekreasi. Nah, itu jiwa yang terasing. Sekaligus itu adalah akar dari banyak kegelisahan jiwa. Sekaligus itu akar dari banyak sekali penyakit. Jiwa yang terasing, alienated soul. Sebabnya karena terlalu banyak belajar keluar. Dan meditasi terbalik. Kita tidak belajar keluar, kita belajar ke dalam. Ini banyak orang Bali belajar ke dalam, bahasa Balinya mesiwe raga. Tepuk tangan dulu. Berguru kepada Tuhan yang ada di dalam diri. Makanya di banyak buku suci ditulis, the king of knowledge is the knowledge of who you are. Itu banyak buku suci menulis seperti itu. Raja segala pengetahuan adalah pengetahuan tentang siapa diri Anda. Dan lewat meditasi kita sedang menuju raja segala pengetahuan, yaitu siapa diri Anda. Tanpa pengetahuan tentang siapa diri Anda, maka semua arah yang salah. Semua tempat jadi musibah. Tapi begitu Anda tahu diri Anda siapa, Anda berhenti terasing, Anda belajar berumah dalam tubuh Anda sendiri. Ya. Untuk itu kita nyanyi lagi. Oh Ibu dan Ayah, selamat pagi.
sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar dan penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman, itulah tandanya kau murid guru. Wah, tepuk tangan, bagus sekali. Ada 3 pendekatan bagaimana kita berguru ke dalam sekaligus menyembuhkan diri. Ini berguru ke dalam sekaligus menyembuhkan diri. Yang pertama dan kedua berbau psikologi. Saya senang panitia cerita di sini ada 3 psikolog. Saya senang. Jadi yang pertama dan kedua berbau psikologi. Yang ketiga murni meditasi. Nah, cara mengenali diri sekaligus menyembuhkan diri yang pertama adalah menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Kenapa kita gampang marah? Kenapa kita gampang tersinggung? Kenapa kita gampang sakit hati? Dikit-dikit salah-salah bisa berkelahi dengan orang lain. Karena banyak energi negatif dalam diri kita. Ya, tanda-tanda energi negatif sering mimpi buruk, sering tidak puas dengan pasangan hidup, merasa diri kurang, anak kita kelihatan serba tidak sempurna, itu energi negatif. Dan agar sembuh sekaligus bisa mengenali diri lebih dalam adalah menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Saya senang ada bapak saya dari Bali Tengah, ketawa. Datang lagi orang, datang bawa keluarga lagi. Waktu pertama kali turun dari mobil, bapak saya ada orangnya di sini. Itu digotong dalam arti tidak bisa jalan, dan tidak bisa jalan-jalan. Tadi digotong kiri kanan banget. Ya, yang pertama turun pakai kursi roda. Saya bilang, Pak, nanti di hari keempat kursi rodanya dibuang. Ketawa dia, Pak Gede. Pokoknya hari keempat kursi rodanya dibuang. Pak Gede. Beneran, hari pertama masih kursi roda, hari kedua mulai tongkat berdiri jalan begini. Hari ketiga belajar jalan, hari keempat benar-benar tanpa kursi roda. Sekarang orangnya ada di sini. Ada di sini. Ada. Tadi dia tanya, aduh Pak Gede, benar. Ketika mau pulang dia tanya, Pak Gede, kenapa kok saya bisa cepat? Satu saya bilang, salah satu energi yang paling menyembuhkan itu 3G itu gembira. Nah, bapak saya itu cepat sembuh, tidak saja orangnya hebat, tapi karena dia punya bibit-bibit kegembiraan tinggi. Teman-teman yang punya bibit kegembiraan tinggi itu cepat bisa menyembuhkan dia. Hanya 4 hari kondisi lumpuh bertahun-tahun jalan. Sekarang bawa saudaranya yang juga punya persoalan dengan berjalan kaki. Ya, sehingga jangan main dengan alat kesembuhan yang pertama. Menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Bernyanyi salah satu, ya, melaksanakan hobi seperti taman, contoh yang lain. Anda yang menyayangin anak, sayangin anak-anak. Anda yang menyukai binatang, lakukan. Bahkan di barat sana ada penelitian. Sampelnya nggak main-main 500 orang. Teman-teman yang di rumah punya binatang peliharaan memiliki resiko terkena serangan jantung jauh lebih kecil. Kenapa? Karena waktu pulang tuh dia 3G dia. Ya, gembira. Apalagi kalau yang menunggu di rumah anjing. Dia gembira sekali. Kalau Anda yang pelihara anjing, aduh, gembira sekali. Saya nggak pelihara anjing, tapi ada anjing liar yang setia sekali sama anjing liar. Anjing kampung, anjing Bali, tapi setia sekali sama saya. Wih, kalau datang, aduh, anjing perempuan, anjing liar, yang kotor, tapi setianya minta ampun. Wih, kalau pulang tuh dengan ekornya yang begini-begini, dia berbagi energi. Sehingga cara pertama menyembuhkan diri sekaligus mengenali diri yang lebih dalam. Hadirkan
energi positif sebagai penyeimbang. Itu sebabnya di ruangan ini kita banyak bernyanyi, kita banyak tepuk tangan, bahkan nanti ada relaksasi, pokoknya gembira. Ya, 3G, gembira, gembira, gembira. Makanya ibu-ibu ntar malam kalau teman sekamarnya ada yang kentut, tolong nyanyi gini. Hormati gurumu, sayangi teman. Jangan sedih di sini. Karena kesedihan itu adalah sejenis racun yang kita masukkan ke sini. Bapak juga serupa. Kalau besok lagi antri, maaf, lagi antri BAB. Anda udah sakit, tapi ya keluar. Anda nyanyi yang keras. Hormati gurumu, sayangi teman. Jangan lupa, hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Gembira, gimana? Ya, salah satu orang dekat dalam hidup saya, istri saya itu paling jarang sakit. Di rumah saya dia paling jarang sakit. Orangnya gembira sekali. Saya sama dia udah 38 tahun. Gembira aja. Paling jarang sakit. Sehingga yang pertama tolong diingat, hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Dan kita berada di sebuah kawasan yang menurut saya sangat mewah. Ini mewah. Tidak saja mewah karena tamannya bagus, gedungnya bagus, tapi mewah secara spiritual. Anda menoleh ke sana, samudra. Anda menoleh ke sana, gunung yang indah. Anda menoleh ke sana, matahari terbit. Anda menoleh ke sana, matahari tenggelam. Semuanya bisa kita lewat, lihat. Sehingga di tempat mewah seperti ini, tolong diingat, banyak berterima kasih, banyak bersyukur. Karena rasa terima kasih dan rasa syukur itu energi positif yang sangat dalam. Tepuk tangan dong. Ya, jadi 3 cara. Cara yang pertama, ingat, selalu hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Karena Anda ada di Bali, bahasa Balinya terima kasih itu matur suksma. Banyak mengucapkan doa matur suksma. Bahasa Inggrisnya thank you, bahasa Indonesia terima kasih, bahasa Jawanya matur nuhun, bahasa Sundanya hatur nuhun. Itu sisa-sisa pernah tinggal di Jakarta, tahulah sedikit-sedikit. Bahasa Bataknya dulu saya lupa sekarang. Dan waduh, bukan bahasa Batak itu. Ya, jadi banyak mengucapkan terima kasih. Dengan kata terima kasih kita sedang menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Ini obat yang paling murah meriah. Pula paling murah meriah. Anda nggak beli, Anda tidak beli, Anda juga tidak minta ke orang lain. Itu sebabnya sangat-sangat saya sarankan selama 5 hari di sini obati diri Anda dengan pikiran yang positif. Ya, selalu lihat semuanya dari sisi-sisi yang baik dan positif. Ya, indahnya teman sekamar ngorok, Anda sepanjang malam kursus kesabaran. Kalau lagi sial, teman sekamar Anda nafasnya seperti kol diesel, tahu kol diesel? Ingat, sabar. Kalau nggak kuat ya cari aja ke kantin nyender di balik ada dengar call diesel, lebih baik ke kantin ada nyender seperti ini. Ya, selalu lihat semuanya dari sisi yang positif. Dengan cara seperti itu Anda jadi penyembuh bagi diri Anda. Ultimately you are your greatest healer. Pada akhirnya penyembuh terbaik adalah diri Anda. Bagaimana menjadi penyembuh terbaik bagi diri Anda? Hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Ya, kalau Anda ingat suami Anda yang marah-marah, dia bilang, wah suami pemarah itu guru kesabaran. Anda ingat si istri Anda yang cerewet, aduh amplas yang menghaluskan. Anak-anak nakal, malaikat yang tidak bersayap. Anda nggak cocok sama atasan, bisa pindah kerja. Nggak cocok sama suami, istri, ada cerainya. Nggak cocok sama anak-anak, mau lari kemana?
Sehingga teman-teman yang anaknya nakal, lihat anak-anak nakal sebagai malaikat yang tidak bersayap. Mereka tidak ada di sini untuk menghancurkan jiwa Anda, tapi untuk membuat jiwa Anda bersayap dan terbang. Tepuk tangan. Jadi cara pertama, hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Selalu lihat sisi-sisi positif dari semua hal yang sudah dan sedang terjadi. Yang kedua, masih berbau psikologi. Kalau Anda punya memori buruk, kesedihan, rasa sakit, penyakit apapun, salah satu obat murah meriah adalah didekat. Sebentar lagi Anda akan saya bimbing meditasi. Ya, simbol yang kita pinjam adalah bayi menangis. Ya, rasa sakit, penyakit, memori buruk, kesedihan, trauma, segala macam. Kita gambarkan sebagai bayi menangis. Saya sering ditanya, kenapa bayi menangis? Itu simbol dari luka jiwa yang datang dari masa kecil. Ya, kita semua mengalami luka jiwa semua tanpa terkecuali. Kita yang laki-laki waktu kecil sering dibully orang, punya bapak yang pemarah dan lain-lain. Teman-teman wanita yang di barat banyak kasus pelecehan seksual. Ya, itu terjadi di masa kecil. Nah, masa kecil yang penuh kegelapan itulah yang menjadi luka jiwa yang kita gendong kemana-mana. Itu yang sering muncul dalam bentuk mimpi buruk, kesedihan, bad mood. Karena dia menumpuk di dalam bertahun-tahun, lama-lama bisa jadi penyakit. Nah, pendekatan kedua, kalau ada memori buruk, kesedihan, penderitaan, dan segala macam bentuk penyakit, obatnya adalah didekat. Jadi seperti seorang ibu mendekap bayi tunggalnya, seperti itulah didekap. Kalau saya mantra saya, it's okay itu tidak apa-apa. Saya kadang dikunjungi memori masa kecil, memori buruk, tidak enak. Begitu tidak enak, langsung bilang, tidak apa-apa. Kata tidak apa-apa, kata it's okay itu, saya sedang mendekap bayi menangis di dalam. Dekap seperti itu. Didekap. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit. Wah, tepuk tangan bagus sekali. Teman-teman di psikologi pasti belajar. Di masa kecil kita sering menekan, jangan pakai tangan kiri, gini. Kan kita bilang, jangan pakai sandal terbalik. Kata banyak jangan. Apalagi kalau Anda di Bali lahir di keluarga yang berkasta, semakin tinggi kastanya semakin banyak jangannya. Nah, kata jangan dan larangan itu membuat kita melempar banyak sampah ke alam bawah sadar. Jangan begini, dilarang begitu, apalagi ada kaget-kagetnya. Harus begitu, kaget karena. Nah, itu membuat kita melempar banyak sampah ke alam bawah sadar. Sampah 1, sampah 2, sampah 3, dan jumlah sampahnya miliaran. Tatkala berumur tua, sampah yang jumlahnya miliaran di alam bawah sadar itulah muncul ke permukaan dalam bentuk penyakit, rasa sakit, kesedihan, penderitaan, bad mood. Dan malam ini saya kasih obatnya. Mulai malam ini, begitu ada rasa sakit, bad mood, kesedihan, penderitaan, langsung bayangkan bayi menangis. Dan tugas Anda didekap. Saya punya masa kecil yang membuat saya tidak percaya diri sampai umur 28. Saya orangnya pemalu sampai umur 28.
Sebabnya kenapa? Karena waktu kecil sering dihina karena bentuk hidung. Hei, hidung kerbau. Tuh, ada yang orang kerbau. Ada bilang, lubang hidungnya besar. Jangan dekat-dekat sama Gede Peraman, nanti kalau dia tarik nafas dalam-dalam kamu disedot sama dia. Kayak seperti itu. Nah, kata-kata itu kata-kata sesama teman. Tapi kata-kata itu menghantui saya lama sekali, saya umur 28. Ya, sampai suatu hari saya ketemu seorang pengusaha Tionghoa yang memandang saya aneh. Kenapa kau lihat yang begitu? Saya belum pernah ketemu hidung yang sehoki hidung Anda. Tepuk tangan dulu. Nah, sejak saat itu saya berubah melihat hidung saya yang membuat saya minder menjadi hidung hoki. Itu sebuah cara bagaimana saya mendekat. Itu makanya di psikologi ada kutipan bagus sekali. When I love myself enough, life blossoms in a beautiful way. Tatkala kita belajar mendekap diri kita apa adanya, kehidupan mekar seperti bunga yang indah. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, bagus sekali. Dekat. Ingat kalimat saya. Penyembuh terbaik untuk diri Anda adalah Anda. Ya, ultimately you are your own greatest healer. Anda penyembuh terbaik. Bagaimana menyembuhkan? Dekat. Yang pertama menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Yang kedua didekap. Dan yang ketiga murni meditasi. Ya, beda antara psikologi barat dan psikologi timur sederhana. Di barat psikologi disebut psychoanalysis, gurunya Sigmund Freud. Semuanya serba dianalisa. Dan salah satu hasil analisanya Sigmund Freud adalah masa kanak-kanak, luka jiwa yang datang dari masa kanak-kanak, itu penyembuhan yang pertama, yang kedua tadi. Jadi kalau psikologi barat tugasnya menganalisa biar sembuh. Tapi kalau psikologi timur kita tidak boleh menganalisa. Kita hanya menyaksikan. Jadi kalau psikologi barat menganalisa, psikologi timur bersama meditasinya menyaksikan. Kalau lagi senang, saksikan. Lagi sedih, saksikan. Ya, ingat dengan pujian orang, awan putih. Ingat dengan makian orang, awan hitam. Ingat pernah berhasil, sukses, ombak yang tinggi. Pernah gagal, itu ombak yang kecil. Tapi dua-duanya hilang di pantai yang sama. Nah, kalau mau sembuh menggunakan kebijaksanaan timur, Eastern wisdom. Obatnya bukan menganalisa, tapi menyaksikan. Makanya untuk mudah menyaksikan, mulai hari ini semua dapat gelar S3 dari saya. Apa S3? Senyum, senyum saja. Tepuk tangan. Senyum, senyum saja. Tadi pagi ada bapak-bapak dari Sumatera. Guru, saya meditasinya tidak semutan, kaki sampai bergetar. Jangan lupa, senyum, senyum saja. Guru, saya meditasi melihat cahaya. Senyum, senyum saja. Guru, makanan pagi ini terlalu banyak garam. Senyum, senyum saja. Jadi tidak ada yang tidak dekat dengan senyuman. Karena senyuman tidak saja bibir yang melengkung. Senyuman menunjukkan Anda mulai menyaksikan semua aliran kehidupan. Nah, penyembuhan ala meditasi kalau boleh
disederhanakan menjadi satu kata. Menyaksikan. Bagaimana caranya menyaksikan? Jangan lupa banyak tersenyum. Saya sering tulis di sosial media, di antara semua lengkungan yang ada dalam tubuh manusia, yang paling indah itu senyuman. Ya, wanita yang sering tersenyum tambah tua, tambah cantik. Kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Karena wanita suka dipuji, Ya, teman saya yang playboy bilang, pujilah kecantikan wanita dan dia akan percaya seluruh kebohongan Anda. Ya, jadi kalau wanita banyak tersenyum, tambah tua, tambah cantik. Pria yang banyak tersenyum, tambah tua, tambah simpatik. Simpang siur pakai batik. Sehingga meditasi, makan, jalan, mandi, semuanya banyak tersenyum. Senyuman awalnya kelihatan seperti barang yang sepele. Ini apa? Ini senyum-senyum aja. Bahasa Bali, jek bodoh gila. Jangan dikira gila. Saya pun waktu pertama pulang di desa saya kan sering meditasi jalan. Meditasi jalan pelan-pelan. Begitu dibelokkan saya senyum. Ada keponakan jauh jadi pembantu. Dicolek istri saya. Tante. Om enggak bodoh. Ada bodoh kayak gini. Jalan sendiri. Sudah itu senyum. Oh itu meditasi jalan. Keponakan saya nggak ngerti. Dia lihat saya jalan pelan-pelan. Tersenyum. Rupanya di desa saya semua orang gila seperti itu. Sehingga saya singgah dan di sini dijamin, di sini anak. Ya, banyak tersenyum. Ya, tersenyum dianya padaku. Manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang. Tepuk tangan. Banyak senyum. Sehingga besok kalau makan, saya akan intipin ada di meja makan. Begitu ada nasi, ini senyum. Dijamin tidak ada yang menyebut Anda gila. Tersenyum karena ungkapan terima kasih yang mendalam. Ya, senyuman awalnya adalah jembatan antara kita dengan orang yang kita jumpai. Tersenyum dong kita bersahabat. Begitu Anda mendalam, senyuman itu menjadi dekapan pada jiwa yang bersemayam di dalam. Dan di meditasi, senyuman sebuah tanda Anda sedang menyaksikan. Ingat, obat meditasi yang paling mujarab, menyaksikan. Bagaimana menyaksikannya? Semuanya akan lewat. Yang positif lewat, negatif lewat, menyenangkan lewat, menyedihkan lewat. Asal jangan nafasnya yang lewat. Semuanya lewat. Nah, kalau Anda bisa melepaskan semuanya lewat. Oh itu yang disebut oleh orang Bali Paramasanti. Damai. Tepuk tangan. Banyak orang Bali kalau berdoa, begitu di puncak doa dia akan memanggil nama pacarnya. Shanti, damai. Nah, bagaimana biar ketemu wajah Tuhan yang damai? Semuanya lewat. Memori buruk lewat, memori baik lewat, pengalaman baik lewat, semuanya lewat. Nah, kalau lihat semuanya Anda saksikan dengan lewat, itu meditasinya bagus kan. Saya sering ditanya, terutama teman-teman yang meditasi sudah lama, Pak Gede, saya meditasi sudah 20 tahun, tapi tidak ketemu apa-apa. Oh, siapa suruh nyari apa-apa? Jangan nyari apa-apa. Apa yang dilakukan? Biarkan aja semuanya lewat. Wajah istri lewat. Mantan pacar lewat. Ya, pokoknya semuanya serba lewat. Nah, karena semuanya serba lewat,
senyum, senyum saja. Dengan senyum-senyum saja kita sedang melakukan obat yang ketiga, menyaksikan. Ya. Dan kita berada di sebuah tempat indah, namanya Brahma Wihara Arama. Saya punya tugas harus menjelaskannya ke Anda. Brahma itu salah satu nama Tuhan. Wihara itu rumah suci. Artinya Brahma Wihara itu rumah suci Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Anda berada di sebuah tempat yang artinya ini rumah suci Tuhan. Dan rumah suci Tuhan bernama Brahma Wihara ini ada tiangnya ada empat. Ya, dan empat-empatnya cocok untuk semua agama. Tiang yang pertama bernama love. Love itu cinta kasih. Tugas cinta kasih adalah membuat orang lain bahagia. Jadi yang tiang pertama dari Brahma Wihara, rumah suci Tuhan, cinta kasih. Yang kedua belas kasih, compassion, ini nama keluarga spiritual kami. Kalau cinta kasih bertugas membuat orang lain bahagia, kalau belas kasih bertugas adalah Anda rela menderita untuk membuat orang lain bahagia, lebih dalam. Jadi kalau cinta kasih kita membahagiakan orang lain dan kita ikut bahagia. Tapi kalau belas kasih kita rela menderita untuk membuat orang lain bahagia. Bahkan kalau kisah guru zaman dulu hebat-hebat. Ya, pertama cinta kasih, yang kedua belas kasih, compassion. Ya, yang ketiga mudita. Mudita itu bahagia melihat orang lain bahagia. Ciri orang-orang yang hatinya mulai indah itu bahagia melihat orang lain bahagia. Anda bisa seperti itu ya, pulang dari sini udah bagus sekali. Untuk kelas pemula seperti kita, Anda bisa mudita, itu bagus sekali. Bahagia melihat orang lain bahagia, itu sudah tanda bagus sekali. Karena salah satu ciri jiwa yang sakit itu tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Ini yang ketiga, mudita, bahagia melihat orang lain bahagia. Yang keempat tuh upeksa. Upeksa itu keseimbangan batin. Ya, senang, sedih, buruk, baik, salah, benar, semuanya tarian Tuhan yang sama. Tinggi, rendah, Tuhan yang punya. Suci, kotor, Tuhan yang bikin. Ya, putih, kuning, merah, hitam, semuanya senyuman Buddha yang sama. Kalau Anda bisa melihat semuanya sebagai tarian Tuhan yang sama, senyuman Buddha yang sama, Anda bisa menyentuh upeksa. Upeksa itu keseimbangan batin, seimbang sekali. Makanya kalau meditasi jangan cari target. Makanya di barat ada yang menyebut meditation is a journey without goal. Meditasi adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan. Jangan pakai tujuan, karena tujuan itu membuat Anda kecewa. Yang penting adalah menyatu dengan saat ini dengan cara banyak tersenyum. Begitu Anda menyatu bersama senyuman, meditasi. Ya, kaki semutan, senyum. Nanti kalau lagi meditasi mungkin dengar suara motor, weng, 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 senyum. Pokoknya tidak ada yang tidak disambut dengan senyuman. Semuanya disambut dengan senyuman. Ya. Sekarang kita akan cerita meditasi yang lebih dalam. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Tepuk tangan, bagus. Nah, mulai besok pagi Anda mulai meditasi tatkala mulai bangun tidur.
Saya kalau bangun tidur, doa saya begini, terima kasih karena saya terbangun. Karena sebagian teman pagi itu tidak terbangun. Ya, di rumah sakit tidak bangun dia. Sudah mengatakan goodbye. Jadi pagi-pagi ucapkan doa terindah. Saya kira cocok untuk semua agama. Terbangunlah di pagi hari dengan kata terima kasih. Di Australia, Brisbane, ada seorang nenek-nenek yang merayakan ulang tahun yang ke-100. Jarang-jarang, jangan sekarang ada manusia umurnya 100 tahun. Umurnya 100. Tatkala ulang tahun yang ke-100, Nek, apa rahasianya, Nek? Neneknya menjawab, selalu bangun di pagi hari mengucapkan kata terima kasih. Selalu. Yang kedua apa, Nek? Tidak saja makanan yang mulut harus bersih, makanan pikiran juga bersih. Sehingga kalau bercerita sama teman, membaca koran, main di sosial media, usahakan Anda membaca yang bersih-bersih, yang tidak membangkitkan kemarahan, dendam dan lain-lain. Apalagi marah dan dendam sambil menjelek-jelekkan agama orang lain. Jangan. Ya, tidak saja makanan mulut mesti plain. Nenek ini bilang plain food. Plain food itu makanan yang sedikit bumbunya, makanan yang tidak banyak diolah oleh pabrik. Ya, makanan kalau kita Pak Samadi yang kita makan di wihara di plain food, jadi sedikit bumbunya. Tidak saja mulut mesti makanannya plain, polos, tapi pikiran juga mesti makanannya polos. Jadi bacaan, obrolan dan lain-lain. Sehingga meditasi pertama besok pagi jangan lupa ucapkan terima kasih. Tadi pagi ada bapak saya nanya, Pak Guru, terangin meditasi. Dalam gambaran besar, meditasi itu ada meditasi gambaran besar, non-Buddhis sama Buddhis. Karena di luar agama Buddha juga ada meditasi. Sahabat di gereja macam-macam ada meditasinya. Ada meditasi cahaya dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Di luar Buddhism ada meditasi. Nah, cuman karena kita di wihara, kita konsentrasi belajar meditasi yang ada di Buddhis. Di meditasi ala Buddhism, sahabat di barat punya kerangka yang bagus, dibagi dua. Yang pertama adalah developmental stage, tahap pertumbuhan. Jadi meditasi di tahap pertumbuhan, developmental stage. Yang dimasukkan dalam kelompok pertumbuhan adalah pendekatan dari Thailand, dari Myanmar. Ya, yang di situ teman-teman ada teman Buddhis banyak yang sudah meditasi ke sana kemari tahu. Ada jana 1, ada jana 2, ada jana 3, ada jana 4, ada tera jana. Macam-macam namanya. Terus ada sotapana dan lain-lain lah pokoknya. Tapi ciri-ciri pendekatan Thailand dan Myanmar, Anda dikasih ciri-ciri. Kalau Anda bertumbuh cirinya begini-begini, jana 1, jana 2, dan lain-lain. Banyak cirinya. Ya, teman-teman di barat menyebutnya tahap pertumbuhan, developmental stage. Ya. Kalau di Buddhism itu yang dipraktekkan di Thailand dan Myanmar. Kalau Anda cocok dengan itu silahkan dan bagus. Ya, saya muridnya Pak Tino Sidin, semuanya bagus. Ya. Nah, cuman yang saya lakukan untuk diri saya adalah pendekatan kesempurnaan, bahasa Inggrisnya perfection stage. Ya, kalau pendekatan kesempurnaan, perfection stage itu yang dipraktekkan di Jepang sama di Tibet. Di Jepang ada Zen, ada Nichiren, ada Shingon, macam-macam. Kalau di Tibet ada Tantra. Tantra itu ada Gelugpa, ada Kadampa, ada Kagyupa, ada Nyingma, ada Kagyu, macam-macam. Tapi salah satu ciri pendekatan kesempurnaan sederhana sekali. Kalau Anda ikut saya meditasi di tingkat kesempurnaan, ya intinya cuma satu kata lagi, istirahat.
tepuk tangan dong. Istirahat. Makanya kadang-kadang ada boleh nanya, Pak Gede, what is meditation? To meditate is to take a rest. That simple. Yes. Are you sure? Very sure. Ada bule dari Australia yang sudah belajar meditasi kemana-mana. Ke Thailand berbulan-bulan, ke Myanmar bulan-bulan, ke Jepang berbulan-bulan, ke Tibet berbulan-bulan. Ketemu saya di sini. Hah? Sederhana itu? Saya sederhana. Yakin sekali. Sekarang coba dah. Yang penting ketika meditasi Anda ucapkan ke diri Anda, istirahat. Maksudnya istirahat dari segala bentuk pertengkaran di dalam. Benar melawan salah, buruk melawan baik, cantik melawan buruk, suci melawan kotor. Semua bentuk pertengkaran di dalam dihentikan. Begitu semua pertengkaran di dalam berhenti, Anda langsung istirahat. Tepuk tangan. Ya, kehidupan seperti anak-anak yang bertamasya. Anak bertamasya itu tidak tahu nanti makannya di mana, tidur di mana, anak-anak. Tapi sebelum sampai di tujuan dia bernyanyi lagu sini, lagu yang tadi. Menyenangkan, hidup ini tujuan sekaligus perjalanan. Nah, dengan istirahat Anda menyatu dengan setiap perjalanan. Menyatu. Sehingga tatkala meditasi duduk jangan mengingat banyak kata, ingat hanya satu, istirahat. To meditate is to take rest. Nah, kalau Anda istirahat sudah. Kalau Anda melihat, wah ini apalagi yang diajarkan, jangan-jangan ini setan. Nah, sudah. Kata setan itu membuat Anda bertempur di dalam. Wah, ini agama palsu. Ya sudah, bertempurlah Anda dalam. Ya, nah segala pertempuran di dalam itulah yang membuat jiwa kita sakit. Nah, kalau meditasi yang menyembuhkan ala Gede Prama, istirahat. Anda pemuja Tuhan, semuanya tarian Tuhan yang sama. Anda murid di jalan Buddha, semuanya senyuman Buddha yang sama. Jadi istirahat. Nah, sebelum kita praktek meditasi, saya harus simpulkan dulu ya. Sekarang setelah kesimpulan kita praktek meditasi. Ada 2 wajah meditasi. Biar Anda berguru ke dalamnya bagus. Pertama, to heal itu menyembuhkan. Jadi wajah meditasi yang pertama menyembuhkan. Yang kedua to be whole. Yang pertama to heal, yang kedua to be whole. Kalau yang pertama adalah menyembuhkan, yang kedua kita berjumpa wajah diri kita yang utuh. Kalau saya menulis coret Tuhan. Jadi Anda yang rindu Tuhan pakai pendekatan yang kedua. Jadi meditasi membuat kita berjumpa coret Tuhan. Tepuk tangan dulu. Bagaimana caranya berjumpa Tuhan? Saya sudah bilang ke Anda, istirahat. Bagaimana caranya? Senyum saja. Jadi ada 2 wajah meditasi. Pertama menyembuhkan dan banyak penelitian. Zaman dulu ini hanya cerita buku suci, sekarang banyak penelitian. Tapi hari ini saya nggak mau cerita penelitian. Jadi pertama meditasi menyembuhkan. Dan meditasi lebih mudah menyembuhkan kalau kita mengerti lagu yang akan kita nyanyikan. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 kaki saya pakai sepatu baru, 2 telinga saya yang kiri dan kanan,
satu mulut saya tidak berhenti. Tepuk tangan. Nah, meditasi menyembuhkan kalau Anda belajar menerima diri Anda apa adanya. Anda lihat, mata saya bukan yang terbaik. Ini ada min, ada plusnya. Tapi sudah lama saya belajar mencintai mata saya. Ya, Anda lihat hidung saya mancung ke dalam. Ya, tapi indahnya hidung mancung ke dalam adalah tidak ada yang tertarik mengajak saya untuk selingkuh. Oh, Anda lihat rambut saya ini membuat saya sering dikira keturunan Mataram, manis tanpa rambut. Ya, nah begitu cara saya bersahabat dengan diri saya. Anda tahu, begitu persahabatan dengan diri kita sempurna, jiwanya sembuh. Jiwanya sembuh. Saya sudah berjumpa banyak sekali orang sakit. Saya punya 3 kakak ipar yang meninggal muda, yang penyakitnya parah-parah. Semuanya cirinya gagal bersahabat dengan dirinya dan hidupnya. Dan meditasi akan menyembuhkan. Anda bersahabat dengan diri Anda apa adanya. Hanya ia yang mencium kekurangannya bisa mencium anaknya secara indah. Saya sering melihat teman-teman saya terutama di Inggris. Saya dulu sekolah di Inggris. Saya kagum sama orang tua di Inggris. Cara dia merawat anaknya tuh sangat beradab, jauh beradab dibandingkan saya. Tapi saya lihat teman-teman di Inggris. Kesimpulannya sederhana. Hanya ia yang mencium kekurangannya yang bisa mencium anaknya secara indah. Sehingga teman-teman yang sakit begini, sakit begitu, kurang begini, kurang begitu. Jangan lupa dekat bayi di dalam. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, bertahun-tahun pada tangka yang lama. Tidakkah sayapmu rasa seperti kupu-kupu yang hinggap di bunga. Seperti itulah sebaiknya kita memperlakukan jiwa kita di dalam. Halus, menyentuhnya halus. Nah, energi kesembuhan ala meditasi, energi kesembuhan yang halus sekali. Seperti kupu-kupu yang hinggap di bunga. Boleh ambil bunganya, tapi jangan rusak. Boleh ambil madunya, tapi jangan rusak bunganya. Saya seperti itu memperlakukan anak saya dan juga anak mertua di rumah. Halus sekali. Ya, makanya relatif selamat. Saya selamat, anak-anak juga relatif selamat. Karena di sini sering ketemu teman-teman yang tidak selamat. Kan cerai itu tidak selamat. Jadi saya selalu perlakukan diri saya kupu-kupu, anak dan istri saya bunga. Hati-hati sekali, melangkah hati-hati. Nah, meditasi seperti itu. Nah, sebelum kita merawat bunga di luar, kita harus merawat bunga di dalam. Nah, meditasi dengan kata istirahat. Nah, ini seperti kupu-kupu. Itu wajah